Shalom. Happy Sunday everyone. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Welcome home di New Identity Church Indonesia, khususnya di Bekasi. Ya, bagaimana keadaannya semua Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, puji nama Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, haleluya. Tidak lupa saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online. Welcome home. Ya, kiranya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, semua dalam penyertaan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan tidak menjanjikan kehidupan tanpa rasa sakit, pergumulan, dan kesulitan. Tetapi Tuhan berjanji untuk memberikan kita kekuatan dalam melewatinya di dalam segala keadaan. Dan Tuhan selalu mengasihi umatnya yang memiliki kesungguhan hati untuk datang beribadah kepadanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mau menginformasikan sedikit bahwa di hadapan Bapak Ibu Saudara ada form yang berwarna merah dan yang berwarna biru. Form yang berwarna merah adalah merupakan form doa yang apabila Bapak Ibu Saudara ingin didoakan, ada pokok-pokok doa, silakan menuliskannya di sana. Dan juga apabila ada ucapan syukur atas doa yang sudah terkabulkan, juga dapat menulis di form yang berwarna biru. Dan Bapak Ibu Saudara dapat memasukkannya di depan sana, nanti ada volunteer yang akan mengambilnya, atau juga dapat meninggalkannya di kursi Bapak Ibu sekalian setelah ibadah selesai. Baik, pada hari ini firman Tuhan yang pertama, ibadah yang pertama di pagi hari ini dilayani oleh Gembala kita NIC, Pastor Daniel Susanto. Dan Praise and Worship akan dilayani oleh NIC Worship. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, saya mengundang untuk para WL dan singer untuk dapat naik ke atas mimbar. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri. Kita mau memberikan fellowship satu dengan yang lain, berikan salam yang terbaik. Katakan Allah kita dahsyat luar biasa. Haleluya. Ya, mari sebelum kita mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau satukan hati kita tundukkan kepala, mari kita akan berdoa. Allah Bapa kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih atas segala keberadaan kami pada pagi hari ini. Kami diberikan kekuatan, kami diberikan segala hal yang baik untuk kami dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya apa yang boleh kami lakukan semuanya Kau perkenankan ya Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya para umat-Mu yang datang dengan kegelisahan Kau berikan mereka sukacita ya Bapa. Yang datang dengan pergumulan Kau berikan mereka semuanya rasa kebaikan yang daripada Tuhan untuk mendapatkan berkat yang daripada Tuhan, yang dapat melakukan segalanya yang terbaik, dan Kau memberikan solusi yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk segalanya. Dan juga kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini, dari depan mimbar maupun yang di belakang mimbar, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segalanya. Dan khususnya kami juga bawa ke dalam doa ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman yang ditaburkan penuh dengan kuasa, penuh dengan segala hal yang baik, penuh dengan rema yang memberikan kami kekuatan dalam mengarungi semua hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom NIC. Hari ini semua datang dengan sukacita, amin. Amin. Semua percaya kalau Tuhan Yesus itu sungguh baik. Kasihnya begitu besar, amin. Boleh tos kanan kiri depan belakangnya minimal 4 orang bilang Tuhan Yesus begitu baik. Hari ini sama-sama kita mau merayakan kasih Tuhan. Kita mau sama-sama menaikkan syukur kita. Sebab Dia begitu baik dalam hidupmu.
Sama-sama kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama kita naikkan syukurku, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama kita mau tepuk tangan kita lebih keras lagi buat Tuhan. And I sing katakan, begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan Tuhan, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama kita katakan, ku naikkan syukurku, kami naikkan Tuhan. Masih memuji Tuhan, Kau begitu baik Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sebab kami punya Allah yang hebat, sebab kami punya Allah yang luar biasa. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Boleh lebih lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Semua masih semangat memuji Tuhan. Boleh aku lihat senyumnya yang paling lebar. Boleh kasih lihat senyumnya ke kanan kirinya. Siap merayakan kasih Tuhan hari ini. Yes, Kau begitu baik Tuhan. Aku mau ajak kita sama-sama lompat hari ini buat Tuhan. Kita mau sama-sama menari buat Tuhan. Berikan yang terbaik, berikan syukurmu yang terbaik buat Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu.
bersorak, Tuhanku luar biasa. Kami bersorak-sorai Tuhan. Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, Ku memohon bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan rayakan kasih-Mu. Biar mulut kami Tuhan terus memuji namamu Bapa. Dan lebih lagi nyatakan, ku angkat suaraku, Puji namamu, ku bernyanyi bagimu. ku bersorak, Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku. ku rayakan. Rayakan kasih-Mu. Mari kita lompat sama-sama. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, Bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku. ku rayakan Rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yes. Kami mau terus merayakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Yes, terima kasih Tuhan. Buat berkat-Mu yang begitu indah dan begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Biar setiap hari Tuhan kami boleh terus merayakan kasih-Mu yang begitu banyak Tuhan bagi setiap kami. Saat ini Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita ambil waktu sejenak buat sama-sama kita ingat kembali kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Dia gak pernah meninggalkan setiap kita. Dia selalu memegang erat tangan setiap kita. Dia selalu menuntun langkahmu. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami temukan ketenangan kami Bapa. Namamu yang penuh kuasa. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan
hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang sanggup Tuhan. Ku kan tenang bersamamu. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Boleh aku minta kita semua angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan. Mengalir kuasa dari tempat Biar rohmu yang maha mengalir tinggi, Tuhan di tempat ini Bapa. Bapa Kekal mulia, Sama-sama kita rasakan kasih-Nya yang begitu besar. memulihkan hati, Pulihkan hati setiap kami menyembuhkan Tuhan. yang terluka. Hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau yang mampu Tuhan. Bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku hanya dalam-Mu Tuhan. Ku temukan ketenangan, ku temukan keselamatan, ku temukan kemenangan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Oh, ku bersyukur. Terus naikkan sembahmu, terus naikkan pujianmu. Oh, Dia tahu isi hatimu. Selidiki setiap kami Tuhan. Oh, hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian dan keagungan dan kehormatan Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Biar Roh-Mu boleh terus mengalir bagi setiap kami Tuhan. Kami siap menerima kuasa-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan. Terus kami mau naikkan sembah kami Tuhan.
baik sebab Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih lagi naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari rasakan kuasanya mengalir di tempat ini. Kuasanya mengalir di tempat ini. Dia menjamah kita, setiap kita di tempat ini. Karena Dia peduli akan hidup kita.
Hanya di dalam Dia ada ketenangan. Karena Dia tempat perhentian dan perteduhan kita. Terima kasih Tuhan, terus penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami terus dengan urapan-Mu yang baru yang menyegarkan tubuh, jiwa dan roh kami di pagi hari ini. Oh, syara Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan lebih dari apapun. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Yesaya 45 ayat 2-3. Aku sendiri hendak berjalan di depan-Mu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan nama-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah berjalan di depan kami. Engkau menerobos di depan kami. Engkau sudah menghancurkan penghalang-penghalang itu bagi kami Tuhan. Engkau sudah menghancurkan gunung-gunung masalah bagi kami. Kami berjalan mengikuti jejak-Mu. Kau menerobos dan kami mengambil setiap terobosan-Mu itu untuk masuk termanifestasi dalam kehidupan kami. Apapun selama ini yang terhilang, yang dicuri si jahat daripada kami, kami perkatakan di dalam nama Yesus akan kembali kepada kami. Kembali kepada kami di dalam nama Yesus. Apapun yang tertutup, pintu-pintu yang tertutup, bahkan Tuhan setiap penundaan-penundaan, penghalang-penghalang berkat, penghalang-penghalang keberhasilan, kami katakan di dalam nama Yesus, terbukalah, terbukalah, terbukalah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang penuh kuasa. Dan kami membawa ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau sudah menolong, karena Engkau sudah menyembuhkan Tuhan jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan kesembuhan yang sempurna Engkau berikan Tuhan, sehingga setiap kami boleh kembali beraktivitas, boleh kembali bekerja, boleh kembali melayani Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kami. Dan terima kasih untuk pemulihan hubungan antara suami istri, antara anak-anak dan orang tua. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Yesus, biarlah pemulihan secara sempurna juga boleh terjadi. Segala intimidasi, segala tekanan, segala dakwaan kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar Yesus Engkau dihadirkan di dalam setiap keluarga, sehingga keluarga boleh berbahagia dan boleh menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pokok-pokok doa Tuhan jemaat NIC, di mana Tuhan biarlah setiap kami diberikan rasa haus dan lapar, untuk kami terus Tuhan boleh diam di bawah kaki-Mu, untuk kami boleh Tuhan selalu mengasihi-Mu Tuhan, untuk kami boleh datang beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan, karena kami mencintai Engkau, karena kami mengasihi Engkau, karena kami ingin terus Tuhan terhubung dengan Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, biar semua yang kami lakukan boleh mendamba iman kami, semakin diperkuatkan lagi Tuhan, sehingga pada saat kami menghadapi tantangan hidup ke depan, setiap permasalahan kami tidak gampang tergoyahkan, kami tidak gampang Tuhan bersungut-sungut kepadamu, kami Tuhan tidak kecewa kepadamu, apalagi Tuhan meninggalkan Engkau, dijauhkan itu dari setiap kami Bapa. Dan kami juga berdoa, kiranya jemaat NIC memiliki hati-Mu, hati yang penuh kasih. Biar kami memandang kepada setiap orang, kepada jiwa-jiwa seperti Engkau memandang, dengan kacamatanya Tuhan, dengan kasih yang penuh, sehingga perasaan itu memberikan Tuhan rasa di dalam hati kami untuk peduli, untuk kami boleh Tuhan membawa jiwa-jiwa ke rumah Tuhan, untuk menyemarakkan rumah Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Tuhan anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk pengerjaan skripsi tahap akhir Tuhan, di dalam perkuliahannya. Tuhan beri kemudahan, Tuhan tolong, Tuhan bantu, Tuhan buka jalan. Bahkan Tuhan dia boleh menyelesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucapkan
mengucap syukur. Dan kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan Pastor Daniel Susanto. Kami percaya pengurapan-Mu penuh atas hamba-Mu ini Bapa. Biar isi hati-Mu, perkataan-Mu, kerinduan-Mu Tuhan boleh Kau taruhkan di hatinya, disampaikannya kepada kami. Sehingga kami pun boleh Tuhan mengalami sukacita, mengalami kelegaan. Kami dimerdekakan oleh firman yang sebentar kami dengar. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita naik. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Ooh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, all will see how great, and all will see how great is our Kita beri kemuliaan lagi yang lebih banyak buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah di mana kami boleh tenggelam dalam hadirat-Mu. Kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, kami percaya itu semua karena kasih anugerah-Mu yang memelihara setiap kami. Bahkan Roh Kudus-Mu menyayangi setiap kami. Kami boleh dituntun dibawa ke tempat ini, tempat yang indah di mana kami boleh tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, Alkitab mencatat, setiap kami yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kami percaya pada saat kami pulang dari tempat ini, kami boleh melihat yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang berbeban berat diberikan kelegaan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, saat sebentar kami mau duduk diam, mendengarkan pesan-pesan-Mu bagi setiap kami. Berbicaralah bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu mendengarkan pesan-pesan-Mu bagi setiap kami. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada shalom? Boleh lebih meriah lagi, ada shalom? Nah, semangat yang luar biasa bagi hari ini ya. Terima kasih buat worship team yang boleh membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kemudian production team di belakang sana, juga para usher, guru-guru Kid Church, para pendoa, siapapun yang ikut terlibat dalam pelayanan sepanjang hari ini. Kita mau berikan aplaus yuk buat setiap mereka yang melayani. Siap belajar firman Tuhan? Amin ya. Hari ini pesan Tuhan yang mau saya sampaikan tentang melepaskan kemuliaannya di dalam hidup kita. Ya, release His glory in your life. Ya, lepaskan kemuliaannya dalam hidup kita. Kita mau lihat dari Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, kita garis bawahi barang siapa mengikut aku. Ya, ini sesuatu penekanan, suatu pesan bagi setiap kita. Dikatakan barang siapa mengikut aku. Nah, seperti apa konsep mengikut Tuhan itu? Nah, hari ini kita mau belajar dari Yohanes 8 ayat 12 ini.
Boleh saya minta satu orang mungkin buat bantu saya memperagakan. Ada siapa? Pak Peter boleh? Pak Peter udah pasang badan di belakang tuh ya. Ya, Yohanes 8 ayat 12 tadi berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya, Bapak Ibu lihat dulu ya, akulah terang dunia, seandainya saya ini Yesus, akulah terang dunia, Pak Peter ini mengikuti saya. Ya. Terang dan gelap mulai bersatu ya. Ya, kan akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ya. Firman Tuhan tadi bilang, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Benar nggak? Karena saya terang, ya. Dunia ini gelap. Kalau Pak Peter mengikut saya sebagai terang, dia nggak akan berjalan dalam kegelapan. Ya, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pak Peter akan mempunyai terang hidup karena saya terangnya sebagai Yesus. Yesaya 60 ayat 2 dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, atas Pak Peter, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi bagian kita dalam mengikuti Yesus adalah melekat sama sang terang tersebut. Jadi sang terang ini berjalan kemanapun, dia akan kedapatan terangnya. Ya, akan kedapatan terangnya, seperti itu. Ya. Oke, mau peluk saya terus Pak? Oke, terima kasih Pak Peter. Ya, silakan duduk ya. Ya, kita berikan aplaus buat Pak Peter. Ya, jadi akulah terang dunia kata Yesus. Makanya kalau kita menjauh dari Tuhan, tadi dikatakan Yesaya 60 ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Artinya kita akan jauh dari terang. Artinya kita akan ada di dalam kegelapan. Nah, banyak orang dalam hidupnya berjalan tersesat karena dia menjauhi sang terang tersebut. Dia gak mau melekat. Padahal janji Tuhan, Yesus yang ngomong sendiri kan. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Orang yang berjalan dalam kegelapan itu bisa tersesat. Bahkan bisa masuk ke dalam perangkapnya iblis. Ada lubang yang iblis buat. Karena gelap gak kelihatan, kita masuk. Pada saat kita masuk, kita terperangkap. Pada saat kita terperangkap, kita butuh tangan Tuhan untuk diangkat kembali. Nah, artinya kita udah mengalami sesuatu masuk ke dalam perangkap. Nah, alangkah baiknya jika hidup kita itu mau terus melekat sama sang terang tersebut. Nah, di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Yesus hadir di dalam hidup kita. Terang kita sudah datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Siapa di sini yang hidupnya mau dipenuhi kemuliaan Tuhan? Setiap kita pasti mau ya. Artinya gini, waktu kita melihat seseorang yang hidupnya dipenuhi kemuliaan Tuhan, kok kamu hidupnya beda ya sama dunia ya? Kok orang-orang pada ngeluh, kamu tuh mengucap syukur terus ya? Kok kamu, keluarga kamu kok kayaknya luar biasa ya? Nah, itulah sesuatu kemuliaan Tuhan, dipenuhi kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kembali dalam Yesaya 60 ayat 2a dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Itulah yang terjadi di dalam dunia ini. Nah, Yesus hadir untuk menerangi kehidupan umat manusia di tengah kegelapan dunia. Agar manusia yang mengikutinya, seperti tadi Pak Peter mengikuti sang terang, itu berjalan dalam kebenaran. Berjalan dalam sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak membuat orang tersebut tersesat. Karena berjalan di dalam terang. Nah, makanya ia disebut juru selamat. Dia membawa keselamatan. Yesus membawa keselamatan. Ya, dibilang juru selamat. Nah, oleh karenanya Yesus ingin kita mengikutinya agar kita semua berjalan dalam keselamatannya. Itulah kasih Tuhan buat setiap kita. Seringkali kita yang meninggalkan dia.
Kita yang ngerasa sok pinter. Kita yang ngerasa bahwa saya udah pengalaman. Ngapain ikut Tuhan? Saya udah tahu kok caranya. Yohanes 8 ayat 12. Yang tadi, ya maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, artinya mengikuti semua perkataannya, semua ucapannya, semua firmannya, semua perintahnya, semua larangannya, maka kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan kita akan mempunyai terang hidup, kata firman Tuhan tersebut. Artinya berjalan dalam kebenaran, bukan jalan yang salah, bukan jalan yang berdosa. Artinya kita tidak tersesat, tetapi menuju dan mencapai tujuan yang Tuhan mau, yaitu masuk ke dalam kerajaannya, tinggal bersama dengan Bapa di sorga. Itu yang Tuhan inginkan. Makanya kita harus mengikuti Dia dengan konsep melekat. Nah, kembali lagi, Yesaya 60 ayat pertama dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang. Ketika kita memilih mengikut Yesus, maka kita memiliki terang. Saya sering ketemu anak-anak Tuhan gini, kok sekarang muka lu terang banget ya? Dulu enggak loh, dulu gelap. Nah itulah salah satu ciri kemuliaan Tuhan hadir dalam hidup seseorang. Jadi mengikut Yesus, ketika kita memilih mengikut Yesus, maka kita memiliki terang. Dulu toko kamu kayaknya sepi loh, tapi kok sekarang rame ya? Pernah gak dengar gini? Ada restoran sepi, begitu kita datang sekeluarga, tiba-tiba banyak orang datang. Artinya kita menerangi toko tersebut yang mungkin tadinya orang lihat kayaknya kayak gak ada toko tuh. Kayaknya gak ada restoran tuh. Tapi begitu kita yang memiliki terang hidup, kita datang ke toko tersebut, tiba-tiba datang sepasang suami istri, datang satu keluarga, tahu-tahu rame. Terus kita ngomong mungkin sama keluarga atau pasangan kita, perasaan tadi sepi ya tokonya. Itu sesuatu yang terjadi sering dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, artinya terpancar hal-hal mulia di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang mulia. Nah, hal mengikut Yesus berarti kita bukan hanya menjadi pendengar. Bapak Ibu Saudara, saya yakin ke gereja udah nggak terhitung ya. Mungkin ada yang dari kecil ya. Mungkin ada yang dari dalam kandungan udah sering datang ke gereja. Ya, sampai hari ini nggak terhitung udah berapa ribu kali datang ke gereja. Sampai kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita ada menjadi pelaku firman Tuhan tersebut? Nanti kita akan belajar ya. Nah, hal mengikut Yesus bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku atas semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Boleh ditampilkan ya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, di sini kita mau belajar lebih dalam lagi. Firman dalam bahasa Yunani menggunakan kata logos, dari kata logik yang artinya pikiran, logika, atau hikmat. Dari pikiran Allah dituangkan dalam bentuk perkataan maupun tulisan yang berawal dari pikiran Tuhan, yaitu logos, kemudian menjadi firman. Nah, Yesus itu juru selamat, kita tahu dia juru selamat untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan dunia ini supaya apa? Tidak binasa, supaya selamat. Makanya dibilang juru selamat. Nah, saya mau kasih ilustrasi tentang dokter. Dokter itu juru sehat. Ya, untuk menyehatkan manusia atau orang banyak dari sakit penyakit atau untuk menyelamatkan manusia dari kemungkinan kesehatan yang memburuk. Seperti misalnya nggak semua orang ke dokter itu karena sakit. Misalnya melahirkan dia ke dokter. Supaya apa? Supaya kesehatannya terjaga dan tidak mengalami sesuatu yang buruk. Nah, ada ilustrasi demikian. Suatu ketika saya pergi berobat ke dokter. Tentunya dengan tujuan untuk memperoleh pengobatan atas sakit yang mungkin saya derita dengan harapan menjadi sembuh dan sehat. Kemudian saya datang ke ruangan dokter. Kemudian dokter nanya keluhannya apa dan saya menjelaskan.
Dokter memberikan pemikirannya, yaitu logika atau hikmat. Ya, berupa saran-saran. Lewat perkataan, kemudian larangan-larangan. Oh iya, Bapak tuh kalau bisa jangan suka begadang. Ya. Kalau bisa Bapak itu hidup makannya polanya yang sehat. Dan kemudian dia mulai menuliskan resep obat. Nah, saya kasih ilustrasi. Saya ada bikin. Nah, ini resep obat. Ya, saya pernah sampaikan ini beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi dari pemikiran mulai diucapkan, ada anjuran, ada larangan, ada perintah dari dokter, kemudian dia mulai tulis resep obat. Nah, berarti di sini ada perintah untuk beli obat, sehari minum berapa kali dan seterusnya. Nah, perkataan dan tulisan tadi, ya, jadi perkataannya dan tulisan tadi itu adalah firman. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan rohani kita, perkataan dan tulisan tadi adalah firman. Ya, firman itu di sini. Ya. Nah, kemudian resep obat tersebut disuruh konversikan dengan obat. Yang tertulis di sini ditebus, bahasa kita ditebus. Dapatlah 2 botol obat. Ya. 2 botol obat. Nah, obat tersebut ada tulisannya 3 kali 1 tablet sehari sesudah makan. Kemudian 2 kali 1 tablet sehari sebelum makan. Ini perintah, anjuran, instruksi. Nah, kemudian ada pantangan-pantangan. Waktu minum obat ini, kalau bisa jangan sambil nyebrang jalan nanti ketabrak gitu ya. Enggak, maksudnya kalau minum obat ini jangan minum obat yang lain atau jangan minum kopi misalnya. Jadi ada pantangan-pantangan serta anjuran-anjuran yang harus kita turuti. Nah, disinilah kita dikatakan menjadi pelaku firman. Dari pikiran dokter, dia ngucap, ya, dari logos dia ngucap, kemudian dituangkan di dalam ini resep, kemudian menjadi obat. Ada anjurannya. Berarti Bapak Ibu Saudara melakukan nggak? Kalau udah dikasih gini, 3 kali sehari sesudah makan, 2 kali sehari sebelum makan. Ini yang dibilang menjadi pelaku apa yang dokter itu katakan. Waktu obat ini ada di dalam diri kita, maka sesuatu terjadi, reaksi terjadi. Nah, makanya bermula dari ucapan seorang dokter, ucapannya disampaikan secara lisan, kemudian dituangkan berupa tulisan ke selembar resep obat, dan resep obat tersebut dikonversikan menjadi obat, dan obat tersebut tinggal di dalam kita sesuai anjuran dari dokter tersebut, dan kita akhirnya sembuh. Ya, dari logos, dari pemikiran, dari hikmat dituangkan terus sampai akhirnya menjadi obat, dan obat itu masuk ke dalam kita. Yohanes 1 ayat 1 berkata demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14a dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, kuasa yang sama, kuasa dokternya, kuasa pemikirannya, kuasa perkataannya, kuasa tulisannya, kemudian kuasa obatnya, itu kuasanya sama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah pemikiran, logos, hikmat. Pemikiran itu bersama-sama dengan si dokter tersebut. Kemudian firman itu adalah Allah. Apa yang diucapkan itu adalah si dokter tersebut sendiri. Nah, jadi kuasa yang sama antara kuasa Allah Bapa, kuasa pemikirannya, kuasa perkataan firman-Nya, kuasa tulisan firman-Nya, dan kuasa anaknya yang dari firman menjadi manusia yang tadi kita baca Yohanes 1 ayat 14a. Firman itu telah menjadi manusia. Apa yang diucapkan dokter sudah menjadi obat. Dan obat ini ada di dalam kita. Diminum. Ya. Jadi itulah firman yang menjadi manusia yang adalah Yesus Kristus. Nah, namun jika saya ke dokter,
Ya, udah ke dokter, udah daftar, berangkat jauh-jauh, udah bayar. Kemudian hanya mendengarkan apa yang dokter katakan. Hanya menjadi pendengar. Tanpa menukar resep tersebut nih. Dokter udah ngomong, dokter udah nyatet ya. Kemudian hanya menjadi pendengar tanpa menukar resep tersebut jadi obat. Bahkan tidak menjadi pelaku. Obatnya aja nggak dibeli, boro-boro diminum. Ya, obatnya aja nggak dibeli. Jadi artinya tidak ditukar. Resepnya tidak ditukar dengan obat. Sehingga tidak minum obat sama sekali sesuai anjuran dokter. Maka sebenarnya saya sedang menipu diri sendiri. Ngapain berangkat ke dokter? Udah bayar, ngasih tahu penyakit kita dengerin apa yang dokter anjurkan, tapi kita nggak melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Artinya kita sedang menipu diri sendiri, kata firman Tuhan. Ya, Yakobus 1 ayat 22 tadi berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Waktu ke dokter kita nggak beli obatnya, kita pulang nggak dapat apa-apa dan kita nggak akan sembuh. Nah, Tuhan ingin kita menjadi pelaku firman agar kita hidup bersama kemuliaannya. Sehat jasmani, sehat secara mental, sehat secara rohani, kemudian sehat secara ekonomi, sehat secara hubungan suami istri, sehat secara hubungan orang tua dan anak, sehat secara hubungan antar sesama, sehat secara pekerjaan, sehat secara bisnis usaha, ya, sehat secara pelayanan, dan sehat dalam seluruh aspek kehidupan kita. Makanya harus jadi pelaku firman. Orang dunia saja tahu bahwa dokter yang baik pasti ingin kita menjadi pelaku atas solusi yang ia berikan, supaya kita sembuh dan sehat. Dokter tidak berharap kita hanya sekedar menjadi pendengar saja. Artinya jika kita tidak tukar resepnya dengan obat tadi, kemudian tidak meminumnya sesuai arahan, bagaimana mungkin kita bisa sembuh dan hidup sehat? Tetapi kita tidak menyimak baik-baik serta tidak menjalankan apa yang difirmankan, bagaimana kita bisa menerima kesembuhan, keselamatan, dan kehidupan? Ya, kalau kita tidak menyimak baik-baik ini, ya, kita tidak mendengarkan baik-baik firman Tuhan, bagaimana kita bisa sembuh dan selamat? Nah, Dia yang sebagai terang sudah mendatangi kita, tetapi kita yang menjauhinya. Bagaimana kemuliaan Tuhan bisa terbit atas kita? Bagaimana mungkin kita bisa hidup dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan kalau kita tidak menjadi pelaku firman tersebut? Terkadang alangkah lebih mudahnya kita menuruti perkataan dokter, resepnya kita belikan obat, obatnya kita minum. Itu masih lebih mudah dibandingkan kita mendengarkan dokter segala dokter, yaitu Yesus. Dia sudah berfirman, dia sudah katakan, tapi kita nggak mau lakukan firman-Nya. Ya, sering itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi pelaku firman. Hari ini kita diingatkan, maka hidup kita akan bersinar. Ya, karena tadi apa dikatakan? Di ayat yang di atas tadi, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang. Ya, terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, terbit atasmu. Itu yang akan terjadi. Nah, mari kita menjadi pelaku firman, maka kita akan bersinar. Penuhi diri kita dengan terangnya Tuhan. Ya, penuhi diri kita dengan terangnya Tuhan. Karena Dia adalah sang terang. Semakin penuh diri kita dengan firman Tuhan, ya, semakin penuh diri kita dengan firman Tuhan. Ini tadi kita bilang ini sang terang. Semakin penuh diri kita dengan firman Tuhan, di tengah dunia yang gelap ini, maka kita akan bersinar terang. Semakin banyak nih terang masuk, sang terang masuk, terang masuk, terang masuk. Ya, karena itu firman sang terang. Semakin bersinar terang kita di dalam dunia yang gelap ini, semakin menjadi daya tarik untuk semua mata memandang. Kalau Bapak Ibu merasakan ada sebuah ruangan gelap, tiba-tiba ada satu cahaya, nggak usah lampu sorot deh, lilin, itu akan menjadi daya tarik karena ada terang di situ. Apalagi kalau terangnya banyak, menerangi satu ruangan itu akan menjadi daya tarik.
Waktu zaman sekolah saya pernah ketipu sama terang. Waktu itu belum bertobat ya. Jadi waktu sekolah kita ada camping. Waktu itu semacam kayak penataran. Satu orang dilepas satu-satu di tengah hutan. Dan satu-satunya penuntun adalah cahaya lilin di sepanjang jalan. Jadi seorang siswa harus mengikuti lilin yang ada. Sampai ke tujuan ketemu kakak pembinanya. Nah karena itu lilin, ada beberapa lilin tertiup angin sehingga mati. Jadi kita kehilangan penuntun. Saya pribadi waktu itu kehilangan penuntun. Saya bingung, nggak ada cahaya. Tapi saya lihat di ujung sana ada cahaya. Kemudian mata saya memandang cahaya tersebut. Nggak taunya sampai ke bawah, ternyata itu bukan lilin yang dipasang kakak pembina. Ada orang lagi cari kodok, bawa lampu. Ya. Akhirnya saya tersesat di situ. Nah, ini sesuatu yang mengingatkan kita betapa pentingnya cahaya tersebut di dalam kegelapan. Nah, makanya di dalam dunia kehidupan kita, semakin penuh diri kita dengan firman Tuhan yang kita hidupi, maka semakin terang diri kita di tengah dunia yang gelap ini. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat NIC memiliki terang, karena ada Yesus di dalam diri kita. Semakin kita bersinar terang, kita akan menjadi daya tarik untuk semua mata memandang. Semakin sinar terang yang kita memiliki di tengah dunia, di tengah kegelapan dunia ini, itu akan mempromosikan kita dimanapun kita berada. Ada spotlight, ada lampu sorot yang menyoroti kita di tengah-tengah kegelapan. Maka orang akan melihat kita. Kita akan jadi perebutan. Kamu sini aja, gabung ke sini yuk. Kamu kerja aja di sini. Kamu bantu saya yuk. Kamu melayani di sini yuk. Yang belum dapat jodoh, wah tuh orang terang banget, keren banget tuh. Ya, ada terang. Nah jadi seringkali terang yang di dalam diri kita itu akan menjadi promosi bagi diri kita. Nah, kita mau belajar dari kisah Simon Petrus di Lukas 5 ayat 1 sampai 9. Kisah ini seringkali saya ulang-ulang. Saya bawakan di tempat ini. Karena dari kisah ini seringkali saya menemukan sesuatu yang baru. Waktu digali menemukan sesuatu yang baru. Dan saya sangat tertarik, dan ini menjadi rema yang mengubahkan hidup bukan hanya saya tapi banyak orang. Lukas 5 ayat 1 sampai 9 berkata demikian, saya akan bacakan dengan cepat. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Banyak ilustrasi yang waktu itu saya sempat sampaikan juga ya. Nah, ayat keempat, setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi garis bawah ini, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena engkau menyuruhnya. Kemudian ayat ke-6 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, ini respon. Jadi tadi dikatakan karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat ke-6, dan setelah mereka melakukannya, artinya dia melakukan firman, melakukan sesuatu yang diucapkan oleh Tuhan. Mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu tersebut dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Jadi banyak sekali ikannya. Ayat ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Ayat ke-9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Nah, bagian Simon Petrus di sini adalah mengikuti perkataan Yesus. Apa yang Simon Petrus dapatkan pada saat ia mengikuti perkataan Yesus? Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Padahal kalau kita tahu dari cerita ini,
mereka semalaman gagal, nggak dapat ikan. Artinya hari sudah pagi menjelang siang, biasanya ikan sudah turun ke dasar. Tetapi Yesus bilang, bertolaklah ke tempat yang dalam. Seberapa besar jala itu bisa nangkap ikan yang ada di dasar. Karena ikan pada saat matahari terbit, dia sembunyi di bawah-bawah batu karang. Nah, kemudian tadi juga dikatakan bahwa Yesus berbicara kepada orang banyak, dia berkhotbah. Nah, perahunya dia bilang bahwa perahunya sedikit menjauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Seperti kita ketahui, saya selalu berulang kali, waktu perahu itu disuruh menjauh dari pantai, angin hari itu pasti mengarahnya sudah ke darat. Karena sudah mulai siang, bukan ke laut. Makanya orang kalau ke laut itu biasanya malam, karena anginnya ke laut. Tapi kalau sudah pagi menjelang siang, anginnya ke darat. Yesus berbicara, waktu itu nggak ada mic, nggak ada toa. Yesus berbicara supaya angin yang ke arah sana itu membawa suaranya. Nah, kalau Yesus itu bilang menjauh dari darat, artinya anginnya kenceng. Jadi suara Yesus itu bisa dibawa angin sampai ke sana, karena orang banyak mendengarkan khotbahnya. Nah, Simon Petrus hari itu gagal mendapatkan ikan. Pagi-pagi dia membersihkan jalannya. Kemudian Yesus nyuruh Simon Petrus, bertolaklah ke arah yang lebih dalam. Orang udah capek, nggak dapat ikan, disuruh ngelawan angin, ngelawan ombak, ke tengah lagi. Terus yang nyuruh tukang kayu, bukan nelayan yang ulung. Kemudian suruh tebarkan jala, hari udah mau siang, ikan udah nggak ada. Jadi sesuatu yang disuruh Yesus itu adalah sesuatu yang melelahkan, nggak masuk akal, bukan orang pengalaman, bukan nelayan yang ulung, dia cuma tukang kayu. Tapi dikatakan karena engkau menyuruhnya, kata Simon Petrus, aku akan menebarkan jala juga. Dia mau taat untuk sesuatu yang sepertinya mustahil. Dan dikatakan dan setelah mereka melakukannya, artinya Simon Petrus sudah menjadi pelaku firman. Dia mendapatkan banyak ikan. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu cara kerja Tuhan. Ikan yang ada di dasar laut tersebut itu gak mudah ditangkap sama jala, kecuali Tuhan yang perintahkan ikan tersebut masuk ke dalam jalanya. Itulah cara kerja Tuhan. Ada juga cara kerja Tuhan yang ajaib. Pernah dengar lagu cicak-cicak di dinding? Ya, kan cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Ya, cicak di dinding diam-diam merayap. Terus datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Ini ada dua hewan yang dunianya beda media nih. Nyamuknya terbang, cicaknya ada di tembok. Tapi nggak pernah tuh terdengar cicak mati kelaparan. Tiba-tiba ada aja nyamuk ngedeketin cicak, hop, ditangkap. Benar kan? Mana pernah cicaknya terbang nyari nyamuk? Ya, nggak pernah kan? Tapi itulah cara Tuhan yang ajaib. Nah, saya nggak tahu waktu lagu itu diciptakan apakah itu orang Kristen yang ciptakan. Saya nggak tahu. Ya, tetapi saya mau bilang dua alam yang berbeda aja. Cicak yang nggak bisa terbang ada di tembok, dia nggak pernah mati kelaparan. Tiba-tiba ada aja tuh Tuhan perintahkan nyamuk mendekat, dapat dia. Nah, di sini bagian Simon Petrus adalah mengikuti perkataan Yesus. Dan Simon mendapatkan kemuliaan Tuhan terjadi atas hidupnya. Nah, hari ini kita diikatkan bahwa iman mulai bekerja menimbulkan kuasa atau tenaga dan energi. Jadi iman itu harus percaya dulu. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Iman mulai bekerja menimbulkan kuasa, tenaga atau energi. Waktu Simon Petrus udah capek semalaman gak dapet ikan, pasti energinya udah habis, tenaganya udah melemah. Tapi dia punya iman, karena engkau yang menyuruhnya, kata Simon Petrus. Nah, kemudian iman mulai menarik berkat. Waktu kita menjadi pelaku firman, artinya kita percaya, iman mulai menarik berkat. Situasi yang berubah dari gagal, nggak dapat ikan, ya, kemudian ada hasil, bahkan berlimpah.
Dari kosong menjadi berlimpah tadi kan dikatakan. Kemudian bahkan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Dia panggil temannya, "Oi, bantuin. Ikannya banyak nih." Temannya datang perahu yang satu lagi dan ikan itu dinaikin. 2 perahu hampir tenggelam karena saking banyaknya ikan. Disinilah kemuliaan Tuhan terbit atas Simon Petrus sebagai pelaku firman. Jadi mari setiap kita menjadi pelaku firman. Tahu pelaku firman? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzina, hormatilah orang tuamu, ya. Kasihilah musuhmu. Ya, semua itu firman Tuhan. Jadilah pelaku. Jangan ambil yang bagus-bagusnya aja. Tapi semua firman Tuhan kita lakukan dalam hidup kita. Tunduklah kepada suamimu seperti tunduk kepada Tuhan. Kasihlah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, itu firman Tuhan harus kita lakukan. Nah, di sini kita lihat lagi Yohanes 8 ayat 12 tadi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Matius 5 ayat 16 berkata demikian, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Jadi pada saat kita sebagai orang Kristen, kita punya terang. Justru nanti orang akan melihat terangnya kita yang bercahaya dan dia memuliakan Bapa kita di sorga. Kamu Kristen ya? Kamu ke gereja mana? Aku mau dong. Kok kayaknya hidup kamu diberkatin sih? Kok kayaknya hidup kamu penuh sukacita sih, penuh damai sejahtera? Itulah kekristenan. Yesaya 60 ayat pertama, saya ulangi lagi, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Nah, saya akan tutup dengan satu kalimat. Apa yang ada di belakang Anda dan apa yang ada di depan Anda, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan apa yang ada di dalam Anda saat ini. Ya, saya ulangi, apa yang ada di belakang Anda dan apa yang ada di depan Anda, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan apa yang ada di dalam Anda saat ini. Kalau kita punya Yesus di dalam kita, sang terang tersebut, masa lalu kita yang mungkin sudah berapa generasi mengikat kita sesuatu yang kurang baik, itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang ada di dalam kita. Begitu juga masa depan kita yang ada di depan kita. Mungkin kita khawatir, mungkin kita melihat persaingan usaha, persaingan bisnis sekarang semakin berat. Tetapi itu nggak akan menjadi apa-apa karena kita punya sesuatu di dalam kita. Ya, jadi apa yang ada di belakang Anda dan apa yang ada di depan Anda itu tidak ada apa-apanya. Artinya itu hal kecil, nggak usah dipikirin jika dibandingkan dengan apa yang ada di dalam kita saat ini. Makanya sering kita dengar, waktu kita punya Yesus itu udah cukup. Nah, itulah yang ada di dalam kita saat ini. Ada kuasa, ada terang. Ya, bahkan banyak hal yang Yesus kerjakan di dalam diri kita. Makanya semakin banyak firman kita isi di dalam diri kita. Tadi firman itu adalah sang terang. Maka firman tersebut memenuhi kita. Artinya kuasa Tuhan memenuhi kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya Allah yang besar itu terus memenuhi kita. Berarti kita punya kuasa. Itulah yang membedakan kita dengan orang dunia. Firman itu terus memenuhi kita. Allah itu kasih, maka kasih itu memenuhi kita. Ya. Kemudian firman itu adalah terang, maka itu penuh di dalam diri kita dan hidup kita bercahaya. Kalau bercahaya itu pasti dicari, pasti diperebutkan. Ya, jadi apa yang ada di belakang Anda dan apa yang ada di depan Anda tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan apa yang ada dalam Anda saat ini. Apa yang tadi ditebus pada saat dilakukan, diminum 3 kali sehari, berarti sesuatu ini ada di dalam diri kita dan itu bereaksi membawa sesuatu. Kalau obat aja bisa punya reaksi, apalagi Tuhan.
yang segala-galanya, yang maha besar ada di dalam kita. Reaksinya pasti lebih besar lagi, lebih dahsyat. Makanya hari ini kita diingatkan jadi pelaku firman. Saya tutup dengan Yohanes 15 ayat 7. Ya, 15 ayat 7 Yohanes. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, di dalam saya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu pagi hari ini? Ya, kita diingatkan hari ini untuk kita menjadi pelaku firman. Karena khawatir ternyata kita selama ini itu menipu diri kita sendiri. Atau mungkin kita tertipu dengan setiap tipu muslihat iblis. Karena kita tidak menjadi pelaku firman, hanya menjadi pendengar. Makanya kenapa seringkali jemaat datang ke gereja, ibadah di jam yang sama, duduk sebelahan, kanan kiri, dengar khotbah yang sama, pendetanya sama, materinya sama. Tapi begitu dia pulang, kehidupannya berbeda. Yang satu bertumbuh, yang satu enggak. Yang satu diberkati, yang satu enggak. Karena standar untuk melakukan, menjadi pelaku firman Tuhan itu berbeda-beda dalam setiap orang. Ada orang yang memang sukanya menjadi pendengar. Wah, itu lucu banget tuh khotbahnya tuh. Begitu pulang, tadi apa firman Tuhannya? Enggak tahu, saya cuma ingat cerita lucunya aja. Ya, banyak seperti itu. Ya. Terus ada juga yang bilang, kalau ke gereja jangan berisik ya. Kenapa? Soalnya banyak yang tidur. Nah, jadi itulah tantangan gereja saat ini. Cari gereja yang lucu, cari gereja yang nyaman. Ya, makanya di NIC nggak boleh ada yang tidur ya. Ya. Oke. Saya berharap Bapak Ibu Saudara pagi hari ini bisa belajar sesuatu dari pesan-pesan Tuhan ini. Saya rindu setiap kita itu punya kesaksian hidup perjalanan bersama Tuhan. Hidup kita selalu berubah menjadi lebih baik. Hidup kita selalu memperlihatkan kemuliaan Tuhan yang terbit atas kita. Dengan begitu orang akan melihat bahwa kita berbeda dengan orang dunia. Ya, apa bedanya kita ke gereja setiap minggu kalau hidup kita sama dengan orang dunia? Justru kehidupan kita, perubahan kita harus kita bawa ke dalam dunia. Ya, membawa gereja ke dalam dunia, bukan membawa dunia ke dalam gereja, sehingga gereja menjadi keduniawian. Ya, itulah tantangan saat ini yang harus kita jalani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang para pemusik, worship, boleh naik. Katakan satu pujian, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, kemuliaan besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang. Menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Kita katakan lagi, kuasanya dicurahkan, Berkatnya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. segala bangsa akan datang.
rindu dalam kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan untuk kami boleh menjadi pelaku firman. Berikan kami kemampuan, berikan kami hikmat, bahkan tangan-Mu yang tidak pernah lepas dari kami Tuhan. Kami mau melekat erat dengan-Mu Tuhan. Kami mau hidup di dalam terang. Kami mau membawa setiap orang-orang di sekeliling kami yang hidup masih dalam kegelapan. Kami juga mau gandeng mereka untuk sama-sama berjalan bersama-Mu di dalam terang. Terima kasih Tuhan buat pesan-Mu bagi setiap kami di tempat ini. Biarlah pagi hari ini kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman. Dan melalui kehidupan kami, hidup kami diubahkan, hidup kami diberkati. Dan tidak sampai di situ saja Tuhan, kami juga boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja atas setiap kami, dimanapun kami berada. Biarlah nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Mari kita katakan lagi, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah kuasa-Nya dicurahkan. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan. Katakan sekali lagi dengan sungguh, kuasa-Nya dicurahkan. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom NIC Fam, welcome to NIC. Kami senang sekali menyambut saudara-saudari sekalian di tempat ini. Bagi jemaat yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani buat kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan 11.30. Untuk ibadah tengah minggu, setiap hari Kamis pukul 7 malam, kami harap saudara-saudari berkesempatan hadir untuk bertumbuh bersama dalam iman, percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman NIC Youth, ibadah Youth akan diadakan setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall ini. Yuk teman-teman dari yang SMA, kuliah, hingga profesional muda, kita berkumpul bersama di NIC Youth Service. Untuk perempuan-perempuan hebat di Bekasi, jangan lupa ikut ibadah Wings, Woman in God's Spirit di jam 2 sore. Ibadah dilakukan setiap minggu kedua dan minggu keempat. Bagi yang ingin konseling, NIC memiliki konseling pelepasan. Kalian bisa mendaftarkan nama di hari Minggu atau melalui admin NIC. Diadakan di jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore di minggu kedua dan minggu keempat juga. Selain itu, untuk saudara-saudari yang rindu melayani, terutama di bidang multimedia, kids church, pendoa, dan pemain musik, dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi. Di sana juga, Bapak Ibu Saudara bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Ini dia informasi yang paling penting. Akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 29 Mei 2025, pada pukul 10 pagi.
hanya 1 kali ibadah ya. Jadi jangan sampai lupa. Dan juga Kids Church pun akan tetap diadakan. Sekian Weekly News dari NIC. God bless you. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, suatu firman yang sangat memberkati kita semua. Semua belajar, ada pembelajaran pada pagi hari ini untuk firman Tuhan. Amin ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala kita di NIC, Pastor Daniel Susanto, atas firman yang sudah ditaburkan buat kita semua. Ayo kita berikan apresiasi yang terbaik buat Bapak Gembala kita. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan rema dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Release His glory in your life. Yaitu Tuhan ingin kita semua menjadi pelaku firman agar hidup kita berada di dalam kemuliaannya. Dan kita boleh bangkit dan menjadi terang sehingga kita bercahaya dimanapun kita berada. Dan percaya juga taat-taat aja atas perintah Tuhan meskipun sepertinya segala sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Kita mau taat kepada Tuhan, amin. Kita mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi, amin. Haleluya. Ya, dan saya ingin bertanya, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah NIC pada pagi hari ini? Kalau boleh mengangkat tangannya. Kalau ada, mohon lampunya bisa dinyalakan. Ya, nggak ada ya. Oke, semuanya jemaat yang setia, yuk kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, informasi yang saya sampaikan. NIC mengadakan 2 kali ibadah raya setiap minggunya. Ibadah yang pertama pada pukul 9.30 dan ibadah yang kedua pada pukul 11.30. Dan keduanya disertai dengan Kids Church dan juga ada ibadah youth pada pukul 3 sore nanti. Yuk anak-anak muda yang SMA, juga yang kuliah dan juga profesional muda, ayo ikut gabung di dalam youth pukul 3 sore nanti. Kita mau berada di dalam komunitas yang benar selagi kita muda. Amin. Dan informasi bagi para wanita hebatnya Tuhan, ada ibadah kaum wanita di NIC yang bernama Wings, Women in God's Spirit, yang diadakan tiap hari Kamis di minggu kedua dan minggu keempat pada pukul 2 sore. Dan ibadah Wings berikutnya di hari Kamis ini, tanggal 22 Mei, ditunggu ya kehadirannya para wanita hebatnya Tuhan. Yang berikutnya, setiap hari Kamis juga ada diadakan konseling atau pelepasan bagi yang ingin didoakan. NIC mengadakan ruang doa dan konseling tiap hari Kamis di minggu kedua dan keempat pada pukul 2 sore juga. Bagi yang terbeban dapat menghubungi volunteer kami. Dan setiap hari Kamis malam seperti yang sebelum-sebelumnya, pada pukul 7 di hari Kamis malam akan dilayani oleh hamba Tuhan Pastor Billy Lantang. Pada ibadah tengah minggu ditunggu kehadirannya Bapak Ibu Saudara. Dan NIC mengadakan komunitas keluarga yang bernama Cell Group, yang merupakan wadah untuk pemuritan dan supaya kita lebih saling mengenal, lebih saling peduli, saling berempati dan bersukacita bersama dengan saudara-saudara kita seiman. Di mana Cell Group ini terbagi menjadi 4 wilayah di Bekasi, yaitu Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Barat, dan Bekasi Selatan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung dalam Cell Group, dapat menghubungi volunteer kami atau juga dapat difoto nomor-nomor yang ada di belakang saya supaya lebih jelas menghubunginya. Dan informasi penting, ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 29 Mei pukul 10 pagi akan diadakan hanya 1 kali ibadah disertai dengan Kids Church. Hanya 1 kali ibadah ya saudara. Dan NIC mengadakan workshop audio operating hari Sabtu tanggal 24 Mei pada pukul 5 sore dan hanya tersedia untuk 12 orang pertama yang mendaftar. Untuk hal ini tidak dikenakan biaya. Ya, dan jika Bapak Ibu Saudara jemaat NIC yang memiliki kerinduan untuk bergabung melayani bersama-sama dengan kami di sini, dapat menghubungi volunteer kami dan admin NIC. Baik Bapak Ibu Saudara, kini saatnya kita akan memberikan dan mempersiapkan persembahan kita. Dan di NIC tidak mengedarkan kantong persembahan, tapi dapat memberikan persembahan dengan mengisi amplop yang tersedia di hadapan Bapak Ibu Saudara, lalu memasukkannya ke dalam kotak yang berada di pintu keluar, atau dapat juga dengan melalui
barcode, kris, dan secara transfer. Baik, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak-Ibu Saudara, mari kita sama-sama mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Aku mau undang kita semua buat bangkit berdiri. Kita semua sama-sama naikkan pujian ini bersama-sama. Amin. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita berikan kemuliaan sekali lagi ya buat Tuhan kita. Ya, welcome home buat Bapak Ibu Saudara yang boleh pagi hari ini bersama-sama kita beribadah di tempat ini. Karena tidak ada jemaat yang baru pertama kali datang, saya tidak membacakan tentang prinsip persembahan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah tahu di NIC ini. Mari setiap kita yang sudah mempersiapkan persembahan, baik itu persembahan syukur maupun mengembalikan perpuluhan, mari saya undang untuk kita angkat tangan kita. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang rindu memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah apa yang mereka tabur akan mereka tuai berlipat kali ganda. Bahkan janji Tuhan, sepanjang mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, jalan mereka akan terus naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang mereka kerjakan akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Bahkan kemanapun mereka melangkah, mereka akan selalu beruntung. Hamba berdoa biarlah penggirikan mereka akan penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan mereka akan kelimpahan anggur dan minyak. Biarlah hidup mereka juga dijauhkan dari belalang-belalang yang ingin menggerogoti hasil pekerjaan mereka. Hamba berdoa biar umat-Mu ini selalu unggul dalam bidang mereka masing-masing. Mereka akan dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang terhormat, orang-orang berhasil. Bahkan promosi demi promosi datang dalam kehidupan mereka. Mereka selalu aman, tidak celaka, tidak sakit-sakitan. Bahkan rasa takut dan khawatir tidak ada lagi pada mereka. Karena mereka sadar dan percaya mereka memiliki identitas sebagai anak-anak dari Allah yang maha tinggi. Allah yang telah menyediakan segala sesuatunya dengan ajaib. Allah yang selalu berperang bagi setiap pergumulan mereka. Bahkan Allah yang memberikan mereka rumah di bumi dan di sorga. Bapak Ibu Saudara boleh turunkan tangannya. Bapak di sorga, sebentar jemaat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan menjalani keseharian mereka. Hamba berdoa biarlah dalam kehidupan mereka sehari-hari, kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna selalu menaungi mereka. Bisnis mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, pelayanan mereka semua diberkati Tuhan. Yang ada dalam masalah hutang piutang, biarlah percepatan boleh terjadi. Tuhan berikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Berdoa juga agar kesehatan mereka diberkati sempurna. Bahkan yang sakit pun pagi hari ini mengalami kesembuhan. Kandungan mereka juga diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, yang masih studi juga diberkati Tuhan, yang membutuhkan jodoh diberkati dengan pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Dan bagi yang single parent, biarlah mereka dipelihara sempurna, hatinya selalu penuh damai sejahtera, penuh sukacita, bahkan berkat selalu mengalir dalam hidupnya, dan hidupnya selalu disayangi banyak orang. Dan bagi mereka yang mengalami keterikatan, biar Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dan mereka yang berbeban berat,
Tuhan berikan kelegaan. Hamba berdoa biarlah jemaat NIC menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dan mereka bukan hanya sekedar diberkati, tapi mereka diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan melalui kelimpahan mereka, mereka juga boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita, cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat pagi hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.